time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Satriani Penu dengan NPM 33240034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dan UAS Zoologi Invertebrata. Yang pertama itu tentang filum protozoa. Filum protozoa adalah kelompok organisme eukariotik uniseluler yang beragam. Dahulu dikelompokkan sebagai filum, namun kini dipahami sebagai kelompok polifiletik atau tidak memiliki nenek moyang tunggal. Mereka tersebar di berbagai supergrup eukariota. Protozoa umumnya mikroskopis dan heterotrof atau memperoleh nutrisi dengan memakan organisme lain atau partikel organik. Meskipun beberapa bersifat mixorof atau menggabungkan heterotrof dan eutotrofi. Itu ciri-ciri umum protozoa. Yang pertama itu struktur sel. Adalah memiliki inti sel atau nukleus yang terbungkus membran, sitoplasma, dan organel sel lainnya. Yang kedua itu uniseluler. Merupakan terdiri dari satu sel yang menjalankan semua fungsi kehidupan. Yang ketiga itu heterotrof atau sebagian besar. Merupakan memperoleh nutrisi dengan memakan organisme lain atau partikel organik. Yang terakhir itu motilitas atau kebanyakan seperti bergerak aktif menggunakan pseupodia atau kaki semu, flagela atau bulu cambuk, silia atau rambut getar. Itu sistem reproduksi protozoa. Protozoa memproduksi secara seksual, misalnya pembelahan biner dan pembelahan ganda. Dan beberapa spesies juga secara seksual, misalnya konjugasi. Yang keempat itu sistem pencernaan makanan protozoa. Pencernaan terjadi secara intraseluler di dalam vakuola makanan. Makanan ditelan melalui fagositosis atau pinositosis, kemudian dicerna oleh enzim lisosom. Sisa makanan dikeluarkan melalui eksositosis. Berikut itu alat gerak protozoa. Alat gerak protozoa bervariasi tergantung spesiesnya. Pseupodia atau amoeba, flagela atau euglena, silia atau paramecium, atau tidak memiliki alat gerak beberapa sporozoa. Berikut itu contoh protozoa ada 3. Yang pertama amoeba. Amoeba bergerak menggunakan pseupodia, hidup di air tawar. Terus yang kedua itu paramecium, seperti bergerak menggunakan silia dan hidup di air tawar. Yang terakhir itu euglena atau bergerak menggunakan flagela, bersifat mixorof atau fotosintesis dan heterotrof. Filum yang kedua itu filum Platyhelminthes atau cacing pipi. Platyhelminthes juga dikenal sebagai cacing pipi, adalah filum hewan invertebrata yang dicirikan oleh tubuhnya yang pipi dorsoventral atau pipi dari atas ke bawah. Mereka termasuk hewan tripoblastik acelomata, artinya tubuhnya terdiri dari 3 lapisan jaringan embrionik atau ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi tidak memiliki rongga tubuh atau selom. Kebanyakan Platyhelminthes bersifat parasit, meskipun ada beberapa spesies yang hidup bebas. Yang kedua itu ciri-ciri umum Platyhelminthes. Yang pertama itu tubuh pipi. Ciri paling khas memungkinkan difusi oksigen dan nutrisi secara efisien ke seluruh tubuh. Terus yang kedua itu simetri bilateral. Tubuh dapat dibagi menjadi 2 bagian yang identik secara cermin. Terus yang ketiga itu tripoblastik acelomata, seperti 3 lapisan jaringan embrionik tanpa rongga tubuh. Terus yang keempat itu sistem pencernaan tidak lengkap, seperti memiliki mulut tetapi tidak memiliki anus. Sisa makanan dikeluarkan melalui mulut. Terus yang terakhir itu sistem peredaran darah tidak ada. Transportasi nutrisi dan oksigen dilakukan melalui difusi. Yang ketiga itu sistem reproduksi Platyhelminthes. Kebanyakan Platyhelminthes adalah hermafrodit
artinya satu individu memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Fertilisasi biasanya internal, meskipun beberapa spesies dapat melakukan fertilisasi silang. Reproduksi aseksual dapat terjadi melalui fragmentasi, di mana tubuh terbagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian beregenerasi menjadi individu baru. Keempat itu sistem pencernaan makanan Pleyhelminthes. Jadi sistem pencernaan makanan Pleyhelminthes tidak lengkap, hanya memiliki mulut dan tidak memiliki anus. Makanan dicerna dalam gastrovaskuler, suatu rongga yang berfungsi sebagai tempat pencernaan dan distribusi nutrisi. Nutrisi didistribusikan ke seluruh tubuh melalui divisi. Kelima itu alat gerak Pleyhelminthes. Alat gerak Pleyhelminthes ini bervariasi tergantung spesiesnya. Spesies hidup bebas menggunakan silia atau rambut getar pada permukaan tubuhnya bergerak. Spesies parasit menggunakan suker atau pengisap, atau hook atau kait untuk menempel pada inangnya. Yang berikut itu contoh Pleyhelminthes. Ada 3. Yang pertama itu planaria atau turbellaria. Cacing pipih hidup bebas yang ditemukan di air tawar bergerak menggunakan silia. Yang kedua itu cacing hati atau trematoda. Seperti parasit yang infeksi hati vertebrata memiliki suker untuk menempel pada inangnya. Yang ketiga itu cacing pita atau cestoda. Seperti parasit usus yang hidup di dalam usus vertebrata. Tubuhnya berbagi menjadi proglotit atau segmen reproduktif. 3 itu filum Nemathelminthes atau cacing giling. Filum Nemathelminthes juga dikenal sebagai nematoda atau cacing giling, merupakan filum yang sangat beragam dan melimpah. Anggota filum ini memiliki tubuh silindris, tidak bersegmen, dan umumnya mikroskopis, hidup beberapa sentimeter panjangnya. Mereka ditemukan di berbagai habitat, termasuk tanah, air tawar, laut, dan sebagai parasit pada tumbuhan dan hewan. Nama-nama nematoda berasal dari bahasa Yunani nema yang berarti benang dan odes yang berarti bentuk. Dua itu ciri-ciri umum Nemathelminthes. Yang pertama itu tubuh silindris, seperti bentuk tubuh bulat panjang meruncing pada kedua ujungnya. Terus yang kedua itu tidak bersegmen, seperti tubuh tidak berbagi menjadi segmen-segmen. Terus yang ketiga itu pseudocelemata, seperti memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelum, yaitu rongga tubuh yang tidak sepenuhnya dilapisi oleh mesoderm. Yang terakhir itu sistem pencernaan lengkap, memiliki mulut dan anus, memungkinkan pencernaan makanan secara unidireksional. Itu sistem reproduksi. Nematoda umumnya bereproduksi secara seksual dengan individu jantan dan betina yang terpisah. Fertilisasi terjadi secara internal. Betina menghasilkan telur yang dibuahi, yang kemudian menetas menjadi larva. Beberapa spesies menunjukkan dimorfisme seksual, di mana jantan dan betina memiliki perbedaan ukuran dan bentuk yang signifikan. Yang berikut itu sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan nematoda lengkap, terdiri dari mulut, faring atau esofagus, usus, dan anus. Makanan masuk melalui mulut, melewati faring yang berfungsi memompa makanan ke usus, dicerna di usus, dan sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Terus yang berikut itu alat gerak. Alat gerak nematoda bergerak dengan cara meliuk-liuk tubuhnya. Gerakan ini dihasilkan oleh kontraksi otot longitudinal. Mereka tidak memiliki silia atau flagela untuk bergerak. Berikut itu contoh-contoh Nemathelminthes. Yang pertama itu Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Parasit pada usus manusia menyebabkan ascarisiasis. Yang kedua itu Necator americanus atau cacing tambang. Seperti parasit pada usus manusia menyebabkan anemia. Yang terakhir itu Caenorhabditis elegans, seperti spesies nematoda yang sering digunakan sebagai organisme model dalam penelitian biologi. Perlu diingat bahwa klasifikasi nematoda terus berkembang dan beberapa spesies mungkin diklasifikasikan ulang seiring dengan kemajuan penelitian. Baik, yang ini tentang UAS, tugas UAS.
Yang pertama itu filum Annelida atau cacing bersegmen. Pengertian Annelida itu atau cacing gelang adalah filum hewan invertebrata yang dicirikan oleh tubuhnya yang bersegmen, berbentuk seperti cincin atau gelang. Segmen-segmen ini terlihat secara eksternal sebagai serangkaian cincin dan juga dibagi secara internal oleh sekat yang disebut septa. Filum ini mencakup berbagai jenis spesies termasuk cacing tanah, lintah, dan cacing laut. Ciri-ciri dan karakteristik Annelida. Tubuh bersegmen atau metameri. Tubuh berbagi menjadi segmen-segmen yang berulang, baik secara eksternal maupun internal. Setiap segmen mengandung bagian dari sistem sirkulasi, saraf, dan ekskresi. Yang kedua itu coelom. Seperti memiliki rongga tubuh atau koelom yang sejati berfungsi sebagai kerangka hidrostatik yang membantu pergerakan. Cairan koelom juga membantu dalam transportasi nutrisi dan limbah. Yang ketiga itu sistem pencernaan lengkap. Memiliki mulut dan anus yang terpisah, memungkinkan pencernaan makanan secara efisien. Sistem reproduksi Annelida. Annelida dapat berproduksi secara seksual dan aseksual. Jadi Annelida berproduksi seksual itu sebagian besar hermafrodit atau memiliki organ reproduksi jantan dan betina, tetapi membutuhkan perwakilan silang untuk pembuahan. Pembuahan dapat terjadi secara internal atau eksternal. Terus aseksual itu beberapa spesies dapat bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi atau pemisahan tubuh. Sistem pencernaan makanan Annelida. Sistem pencernaan makanan Annelida lengkap, terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Pencernaan terjadi secara ekstraseluler. Gerak Annelida. Sebagian besar Annelida bergerak menggunakan otot melingkar dan longitudinal yang bekerja sama dengan koelem sebagai kerangka hidrostatik. Beberapa juga memiliki seta atau rambut halus atau parapodia pelengkap seperti dayung untuk membantu pergerakan. Contoh filum Annelida itu yang pertama cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Seperti cacing tanah hidup di dalam tanah dan berperan penting dalam aerasi dan pemupukan tanah. Yang kedua itu lintah atau Hirodo medicinalis. Seperti beberapa spesies lintah adalah parasit yang mengisap darah hewan vertebrata. Yang terakhir itu cacing laut atau Polychaeta. Seperti kelompok cacing laut yang beragam, sebagian besar hidup di laut dan memiliki parapodia untuk berenang atau bergerak. Itu filum Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Pengertian filum Arthropoda dari bahasa Yunani, arton yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki, adalah filum hewan invertebrata terbesar dan paling beragam di dunia. Anggota filum ini memiliki tubuh bersegmen, kaki beruas, dan eksoskeleton yang terbuat dari kitin. Arthropoda ditemukan di hampir semua habitat di bumi dan laut dalam hingga puncak gunung. Ciri dan karakteristik. Yang pertama itu eksoskeleton kitin, memiliki kerangka luar yang keras dan melindungi tubuh. Eksoskeleton ini terbuat dari kitin, sebuah polisakarida yang kuat dan fleksibel. Untuk tumbuh arthropoda harus mengalami pergantian kulit atau molting secara berkala. Terus yang kedua itu tubuh bersegmen. Tubuh terbagi menjadi segmen-segmen yang tersusun secara berurutan. Segmen-segmen ini dapat menyatu membentuk bagian tubuh yang berbeda seperti kepala, dada, dan perut. Yang berikut itu sistem reproduksi. Sebagian besar arthropoda bereproduksi secara seksual dengan individu jantan dan betina yang terpisah. Fertilisasi dapat terjadi secara internal atau eksternal, tergantung pada spesiesnya. Beberapa arthropoda juga dapat bereproduksi secara aseksual melalui partenogenesis atau pembentukan embrio tanpa pembuahan. Yang berikut itu sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan arthropoda lengkap, terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Struktur
mulut bervariasi tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi. Beberapa arthropoda adalah herbivora, karnivora, omnivora, atau parasit. Itu alat gerak arthropoda. Alat gerak arthropoda memiliki berbagai alat gerak tergantung pada kelasnya. Serangga memiliki 6 kaki, laba-laba memiliki 8 kaki, dan krustasea memiliki berbagai jumlah kaki. Beberapa arthropoda juga memiliki sayap untuk terbang. Hewan itu yang pertama leba atau Apis mellifera, seperti serangga yang berperan penting dalam penyerbukan. Yang kedua itu kepiting atau Scylla serrata, seperti krustasea yang hidup di laut. Dan yang ketiga itu laba-laba atau Nephila philippes, seperti Arachnida yang membuat jaring untuk menangkap mangsa. Terakhir itu filum Echinodermata atau hewan berkulit duri. Pengertiannya, Echinodermata dari bahasa Yunani, Echinos berarti duri dan derma berarti kulit. Adalah filum hewan laut yang mencakup bintang laut, bulu babi, teripang, dan beberapa kerabatnya. Mereka dicirikan oleh kulitnya yang berduri atau kasar dan simetri radial, biasanya pentameral atau simetri 5 sisi, pada bentuk dewasanya. Meskipun terlihat sederhana, Echinodermata memiliki kerabat dekat dengan Chordata yang mencakup vertebrata. Kedua itu ciri-ciri dan karakteristik. Simetri radial atau pentameral, seperti bentuk tubuh dewasa umumnya memiliki simetri radial dengan 5 lengan atau kelipatannya. Larva Echinodermata ini bagaimanapun menunjukkan simetri bilateral. Yang kedua itu sistem vaskular air atau ambulakral. Seperti sistem ini unik untuk Echinodermata dan terdiri dari jaringan saluran air yang digunakan untuk pergerakan, respirasi, dan pengambilan makanan. Kaki tabung, tube atau feet merupakan bagian penting dari sistem ini. Itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi Echinodermata ini umumnya bereproduksi secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Individu jantan dan betina melepaskan sel kelamin atau sperma dan telur ke dalam air di mana pembuahan terjadi. Beberapa spesies juga mampu bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan sel atau regenerasi. Sistem pencernaan makanannya itu bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa merupakan karnivora atau pemakan daging, sementara yang lain herbivora atau pemakan tumbuhan, atau Dartivora pemakan sisa-sisa organisme. Bintang laut misalnya dapat menonjolkan lambungnya untuk mencerna mangsa di luar tubuhnya. Itu alat gerak Echinodermata. Bergerak menggunakan kaki tabungnya yang dikendalikan oleh sistem vaskular air. Kaki tabung ini dapat menempel pada substrat atau digunakan untuk bergerak perlahan di dasar laut. Beberapa spesies juga menggunakan duri atau lengannya untuk membantu pergerakan. Terakhir itu contoh hewan. Yang pertama itu bintang laut atau asteris, seperti hewan laut yang terkenal dengan bentuk tubuhnya seperti bintang. Terus yang kedua itu bulu babi atau diadema, seperti hewan laut bulat dengan duri panjang yang menutupi tubuhnya. Dan yang ketiga itu teripang atau holoturia, hewan laut berbentuk seperti mentimun dengan tubuh lunak dan memanjang. Sekian presentasi tugas UTS dan UAS dari saya. Terima kasih.